yang diakui oleh PT HM Sampurna saat kita mediasi, yaitu adanya dua kertas yang berbeda, yang mana kerugian dari selisih tersebut untuk toko Kajeng alias toko Natuna itu hampir senilai dengan 2,3 miliar lebih. Kemungkinan besar ini tidak hanya satu toko Natuna saja, tapi ini bisa berimpact luas. Kita, warga negara Indonesia, kehilangan kesempatan. Pertanyaan berikutnya, apakah ini penjajahan ekonomi dengan versi yang baru? Pemilik toko Natuna di Singaraja, Ibu Tuyasa, mengaku mengalami kerugian lebih dari 2 miliar akibat dugaan manipulasi nota oleh PT HM Sampurna. Setelah menelusuri transaksi dari 2022 hingga awal 2024, ia menemukan selisih 2,35 miliar dalam pencatatan barang yang diterima dan dibayarkan. Upaya mediasi gagal karena PT Sampurna bersikeras transaksi sudah sesuai prosedur. Baik, terima kasih rekan media, terima kasih Pak Putuyase sama Ibu. Akan kami sampaikan beberapa poin kami dari satu pintu solusi Legal Consultant and Business. Kita mewakili kuasa dari prinsipal, pertama Pak Putuyase, yang kedua adalah Ketut Sukenadi, yang ketiga adalah perusahaan perseorangan yaitu toko Kajeng alias toko Natuna. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan berdasarkan fakta lapangan yang kami terima. Pertama, ada indikasi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT HM Sampurna Tbk, bahwa perbuatan melawan hukum tersebut yaitu apa yang kita bayar tidaklah sama dengan apa yang kita terima. Yang kedua, adanya selisih barang dan jumlah tersebut disesuaikan juga dengan catatan yang diakui oleh PT HM Sampurna, bahwa catatan tersebut juga diberikan oleh atas nama Yodana. Kalau dalam gugatan beliau sebagai tergugat 8. Dan diakui juga bahwa ada selisih barang dan jumlah tersebut dalam rekapan yang diakui oleh PT HM Sampurna saat kita mediasi, yaitu adanya dua kertas yang berbeda. Yang mana kerugian dari selisih tersebut untuk toko Kajeng alias toko Natuna itu hampir senilai dengan 2,3 miliar lebih. Bahwa adanya kerugian tersebut juga ditambah lagi dengan kerugian yang sangat menyesakan dada ya Pak tuh ya, yaitu pertama adanya pemutusan sepihak dari PT HM Sampurna, sehingga untuk toko Natuna atau toko Kajeng untuk distribusinya produk dari Sampurna dengan terputusnya ini tidak mendapatkan produk dari PT HM Sampurna. Mediasi yang kami kemarin lakukan di baik non litigasi ataupun litigasi memang tidak ada kesepakatan karena PT HM Sampurna menganggap semua sesuai dengan rule atau SOP yang dilakukan oleh PT HM Sampurna. Tapi kami kerugian pun berdasarkan data yang kami terima dari prinsipal, yaitu Pak Putuyase, Ibu Sukenadi, dan toko Kajeng atau toko Natuna itu sendiri, yaitu adanya selisih rata-rata satu pekan itu sekitar 25 jutaan. Jadi selisih itulah yang menjadikan kerugian material dari
toko Natuna atau toko Kajeng gitu. Lah, adapun yang kami angkat dalam isu tersebut adalah sekali lagi PT HM Sampurna sebagai sebuah entitas bisnis, sebagai perseroan yang terdaftar di Bursa Efek tidak mengakui adanya kerugian berdasarkan data yang mereka punya. Lah, betul memang bahwa kerugian itu adanya di prinsipal kami, yaitu toko Kajeng yang dimiliki oleh Pak Putu Yase atau Ibu Sukonadi. Jadi kerugian tersebut sangat merugikan tentang perputaran bisnis yang dilakukan atau yang dialami oleh Pak Putu Yase dan istri. Kuasa hukum Ryan Nasution menegaskan bahwa invoice dan barang yang diterima tidak sesuai, yang diduga melibatkan pelanggaran hukum serta potensi dugaan penggelapan pajak. Hari ini kita ada di toko Natuna. Ini adalah salah satu korban yang kami sebut korban dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT Sampurna Tbk. 1365 menyatakan adanya perbuatan. Nah, perbuatannya apa? Adanya kemitraan yang dibangun luar biasa dari tahun 2018 oleh toko Natuna ini, yang sampai pada akhirnya cacat ditemukan di akhir tahun 2024 itu, di mana masa 2022 sampai 2024 ditemukan adanya selisih antara barang yang diterima, kuantiti yang diterima, dan dibandingkan dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh PT Natuna. Ini mengganggu bukan hanya pada konteks bisnis tapi juga rumah tangga. Pertanyaan berikutnya, sebuah perusahaan PT Sampurna Tbk yang katanya emiten, yang katanya transparan, good governance, di mana tanggung jawabnya terhadap mitranya, konsumennya yang selama ini memberikan sumbangsih besar pada pertumbuhan, perkembangan, bahkan kemajuan dan profitabilitas dari PT Sampurna itu sendiri. Yang kedua, ini sudah dilakukan upaya, karena perbuatan apa yang melawan hukum? Tentunya tadi bagaimana munculnya perbedaan, lalu ini memunculkan kerugian tadi 2,3 miliar, lalu berikutnya hubungan kasualitasnya seperti apa? Hubungan sebab akibatnya jelas tidak mungkin terjadi pembayaran kalau tidak ada hubungan hukum, hubungan antara Sampurna dengan PT Natuna sebagai penyedia dan distributor atau wholesales. Tapi kenyataannya saat ini kerugian-kerugian itu yang disampaikan kepada PT Sampurna itu ditampik dengan jawaban, saya tidak pernah merasa rugi. Betul, kerugiannya bukan pada Sampurna, karena uang yang disetorkan itu jelas sesuai dengan invoice. Tapi barang yang diterima ini tidak sesuai dengan apa yang dibayarkan. Ada mediasi yang dilakukan di luar litigasi. Kita mintakan special audit, tolong dong audit khusus untuk hal ini saja. Tidak dilaksanakan dan tidak mau dilaksanakan dengan asumsi sudah mengikuti prosedural. Prosedural yang mana? Kita tidak pernah diberitahukan bagaimana perlindungan prinsipal kami, klien kami sebagai konsumen, sebagai mitra, tidak pernah dibahas. Yang diminta hanya menunggu sampai batas waktu yang tidak ditentukan, dan akhirnya ini berimpak sangat luas terhadap putaran ekonomi, putaran bisnis dari toko Natuna tadi. Sekali lagi, kita sangat-sangat ingin menyampaikan ini dengan cara terbuka bahwa peran-peran operator, regulator, pemerintah, misalnya saja ada OJK Bapepam di sana, itu mereka harus mampu menelisik bawah sampai bagaimana emiten ini melaksanakan perannya di lapangan. Misalkannya saja
bisa dilakukan dengan cepat oleh BEJ suspend. Sekali lagi, PT Sampurna dimiliki sebagian besar oleh perusahaan asing, Philip Morris, yang tentunya janganlah kita, ini orang-orang kita sendiri di negara kita sendiri justru jadi korban dari, sekali lagi, tidak lebih tidak kurang dari sebuah proses bisnis yang cenderung malah membuat kita, warga negara Indonesia, kehilangan kesempatan. Pertanyaan berikutnya, apakah ini penjajahan ekonomi dengan versi yang baru? Apakah ini yang dilakukan? Di mana operator kita? Di mana regulator kita? Di mana pemerintah saat ini? Mana pengayoman kepada kita sebagai warga negara Indonesia? Ini yang terjadi, dan kemungkinan besar ini tidak hanya satu toko Natuna saja, tapi ini bisa berimpact luas. Dan ini pola-pola yang diterapkan oleh PT Sampurna. Kalau ini tidak ditata kelola dengan baik, maka ini akan menjadi snowball effect. Ada korban-korban bergulir selanjutnya. Sejak kami bergabung dengan pihak Sampurna, sebelum-sebelumnya kami berjalan dengan baik, jadi sifatnya hampir saling menguntungkan. Nah, kemudian setelah ada pandemi, di sana kami memang sudah mulai merasakan adanya pengurangan penjualan. Yang pertama mungkin karena pengaruh pandemi, kemudian yang kedua ternyata dalam perjalanan setelah selesai pandemi pun kami masih merasakan adanya sepertinya kekurangan-kekurangan biaya dalam operasional toko. Nah, kami lagi mencari beberapa sumber dana untuk mensupport operasional toko, seperti menjual aset, kemudian meminjam sama keluarga, dan juga mencari bank. Nah, ternyata terjadi kesalahan dalam di pembelian rokok itu ya. Jadi rokok yang kami terima dari pihak Sampurna, ternyata jumlah barang yang kami terima itu tidak sesuai dengan apa yang kami transfer atau bayarkan ke pihak Sampurna. Nah, di sanalah ternyata kami mengalami kerugian-kerugian atau kehilangan uang operasional untuk toko, sehingga sebelum-sebelumnya menghambat operasional toko, dan sampai saat ini kami masih merasakan dampak dari kerugian tersebut. Meski telah berusaha menghubungi pihak Sampurna untuk klarifikasi, belum ada tanggapan resmi hingga berita ini diterbitkan. Awak media Gatra Dewata melaporkan.